Oke, jadi pernah nggak sih ketika kalian main game menggunakan monitornya itu kayak nggak pas? Mungkin view angle-nya, mungkin color game mode-nya, mungkin response times-nya, atau refresh rate-nya yang kalau misalkan kita gunakan untuk main game kompetitif agak kurang nyaman. Nah, di video kali ini kita akan membahas monitor dari MSI yang mungkin bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Dan perkenalkan, ini adalah monitor MSI Optic G271C HP Curve Gaming Monitor. Ngomongin soal monitor curve, kalau saya pribadi sih sebenarnya saya nggak suka monitor curve karena biasanya daily use saya itu untuk ngedit. Dan kalau misalkan saya ngedit pakai curve monitor seperti ini, saya tarik garis lurus pun jadinya melengkung. Cuman menurut saya setiap monitor itu memiliki peruntukannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau ada pertanyaan, Bang enakan mana kalau digunakan untuk ngedit mending monitor yang flat atau curve? Kalau saya pribadi pilihnya yang flat. Cuman kalau digunakan untuk ngegame ya lebih enak itu memang monitor curve seperti ini. Karena monitor yang curve seperti ini dia itu meniru field of vision mata kita. Jadi setiap detail tuh masuk di field of vision atau pandangan kita. Seperti MSI Optic G271CQP ini. Monitor ini curve dan memiliki kurvasi 1000R. Jadi dia lebih melengkung kurvaturnya kalau kita bandingkan dengan monitor yang 1800 atau 1500R. Semakin melengkung semakin enak karena field of vision kita lebih nyaman. Mata itu bisa langsung fokus ke monitor aja tanpa harus lirik-lirik yang lainnya. Dan ukurannya juga pas kalau digunakan untuk main game. Ukurannya 27 inch. Jadi Chandra itu adalah pro player Valorant kita. Jadi kalau misalkan ada channel lain yang nantangin kita untuk Valorant, silakan. Cuman bukan lawan saya, lawannya Chandra karena lebih pinter dia, lebih hebat dia. Dan Chandra monitor terdahulunya itu monitor 24 inch dan nggak curve. Ketika kemarin saya suruh cobain MSI ini, dia ketagihan. Dan ketika Chandra bilang ke saya, Mas Dika cobain sendiri deh. Dan ternyata memang iya, ukuran 27 inch tuh kayak pas aja kalau digunakan untuk main Valorant dengan gaya mainnya Chandra yang agak dekat dengan monitor. Saya lihat di beberapa turnamen pun monitor 27 inch ini kayak udah menjadi standar untuk ngegame, mau itu casual ataupun kompetitif. Nah, ngomongin soal kompetitif, biasanya para kompetitif gamer yang pertama mereka lihat pas nyari monitor adalah refresh rate, delay, panel, dan build quality monitornya. MSI Optic G271CQP ini memiliki refresh rate yang cukup lah dengan 165Hz refresh rate untuk response time-nya 1 millisecond dan resolusinya 2K. Dengan syarat kalau misalkan kalian mau unlock 165Hz-nya harus pakai kabel DisplayPort. Tapi kalau pakai kabel HDMI, dia clock-nya di 144Hz. Tapi untuk response time-nya atau delay-nya dia nggak berubah. Tetap 1 millisecond mau pakai HDMI atau DisplayPort. Terus dia juga udah dilengkapi dengan fitur FreeSync Premium Technology yang wajib kalian nyalain kalau lagi main kompetitif gamer untuk mengurangi screen tearing dan juga stutter. Kalau untuk panelnya, monitor ini menggunakan panel VA, panel yang memang biasanya ada di monitor curve seperti ini, apalagi ini 1000R. Kalau misalkan panel IPS 1000R ada sih ya, tapi harganya bakalan mahal banget. Panel VA-nya MSI ini menurut saya juga udah oke kok. Main game, nonton film juga rasanya lebih nyaman karena dia punya kontras yang lebih tinggi dan warna hitamnya itu lebih dalam. Selain kontrasnya yang tinggi, monitor ini saat kita tes menggunakan SpiderX Data Color, dia juga punya sRGB yang tinggi, yaitu 99% dan DCI-P3-nya mencapai 89%. Cuman tetap pendapat saya kalau misalkan kalian ngedit di monitor yang curve seperti ini, ya kurang simetris aja. Terus gunanya color game mode yang hampir 100 sRGB tadi buat apa? Ya kalau misalkan kalian main game Genshin Impact, game-game AAA itu bakalan lebih kerasa berwarna gitu. Karena warna yang kalian lihat di monitor itu adalah warna dari developer game yang pengen ditampilkan. Jadi warnanya gak berubah. Terus monitor ini juga punya fitur yang agak licik karena dia agak-agak nge-cheat lah ya. Ya itu namanya fitur Night Vision. Fitur Night Vision ini ngebuat kita bisa lihat lebih jelas ketika kita main game terus masuk ke scene yang gelap. Jadi kalau di mata orang lain atau musuh kita itu gelap banget, di kita tuh gak terlalu gelap. Licik banget sih ya sebenarnya fitur ini, cuman ya gak licik kalau misalkan lawan kita juga pakai MSI yang punya fitur Night Vision juga. Dan kalau main game itu kayaknya nggak bakalan cukup kalau 2-3 jam. Chandra itu jam kerjanya di sini cuma 3 jam, sisanya main game. Jadi berapa tuh? 21 jam full main game. Yang saya khawatirin tuh matanya ya. Kalau misalkan matanya tiba-tiba silinder atau cepet lelah, cepet ngantuk. Untungnya si MSI ini udah memiliki fitur yang namanya Eye Comfort. Yang memang digunakan untuk kesehatan mata. Apalagi kepapar radiasi langsung dari monitor. Jadi si MSI Optic G271CQP ini punya fitur yang namanya Less Blue Light Pro. Yang bisa mengurangi paparan radiasi dari blue light. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir kalau di depan monitor lama-lama. Cuman ya tetap aja menurut saya sih jangan terlalu nge-game lama-lama kalau misalkan kita belum bisa menghasilkan uang dari game tersebut.
Jadi Chandra tolong ya, nge-game-nya jangan lama-lama. Refresh rate udah, response times udah, build quality. Sekarang kita bahas build quality-nya. Wah, kalau masalah MSI sih, build quality-nya menurut saya udah oke banget. Untuk base bagian bawahnya ini udah pakai besi untuk menopang monitornya. Dan base-nya ini berbentuk kayak cakar ayam gitu. Jadi kalau misalkan kalian player Valorant kayak Chandra yang keyboardnya itu miring banget, dia masih bisa masuk. Terus untuk adjustment-nya, karena base bagian bawahnya ini solid banget, jadi kita bisa adjust monitornya ini dengan satu jari aja, bukan satu tangan ya, tapi satu jari. Jadi dia ada high adjustment-nya, ke bawahnya bisa 90 mili, ke atasnya juga bisa 90 mili dengan satu tangan aja. Terus kalau misalkan panning-nya, ke kiri kanannya seperti ini, dia bisa sampai 30 derajat. Dia juga bisa di tilting, tiltingnya ini bisa sampai 5 derajat. Tapi ya lumayan lah, karena beberapa monitor itu nggak bisa di tilting. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan enaknya mata kita, mau di setup seperti apa. Tapi kalau kalian tanya apakah dia bisa sampai vertikal, nggak bisa sih ya. Bentuknya miringnya cuma seperti ini aja. Karena menurut saya juga agak aneh kalau misalkan monitor curve dibikin monitor yang vertikal. Karena kan dia melengkung gitu, jadi aneh. Untuk pengaturan OSD atau on-screen display-nya, sayangnya dia masih menggunakan tombol yang terpisah satu-satu. Tapi nggak masalah sih ya, karena petunjuk penggunaan OSD-nya juga cukup jelas dan mudah digunakan. Cuman kalau misalkan dia pakai joystick, menurut saya kan lebih mudah. Ini enak kalau misalkan kita udah terbiasa. Tapi kalau joystick itu adaptasinya cuma butuh 1 jam. Kalau ini 1 hari. Untungnya untuk menu-menunya ini udah cukup lengkap. Cuman ya karena saya terbiasa dengan joystick. Terus kalau misalkan disuruh pakai seperti tombol-tombolnya sih enak ya. Dia empuk, tactile gitu. Terus juga responsif untuk tombol-tombolnya. Terus di bagian bawahnya ini ada indikator. Jadi menu, terus kursor, enter, tombol power ada. Cuman menurut saya akan lebih nyaman lagi kalau misalkan pakai joystick. Pakai joystick itu adaptasinya paling cuma butuh 1 jam atau 2 jam. Kalau yang tombol banyak terpisah seperti ini, adaptasinya kalau saya pribadi sih biasanya ya 1 hari lah. Cuman ya sekali lagi menurut saya lebih enak joystick. Kalau untuk menu-menunya ya khas MSI banget. Kita bisa atur game mode-nya, ada user, FPS, racing, RTS, dan juga RPG. Terus di tab profesional kita juga bisa atur color profile-nya mulai dari anti-blue, movie, office, sRGB, dan juga eco mode. Ada juga mode PIP atau picture in picture dan juga settingan lainnya yang mungkin kalau misalkan kalian beli dan kalian pelajari 1 hari aja udah cukup. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari monitor MSI Optik GC21 CVP kali ini. Kalau untuk harganya, dia dibanderol dengan harga Rp8.599.000 untuk link pembeliannya. Seperti biasa kalian bisa langsung cek di deskripsi. Buat yang komen mahal, ya dia memang lumayan mahal untuk kelasnya. Cuman ya mau komplain tapi ini MSI, brand yang memang terkenal dengan peripheral gaming. Dan juga kalau misalkan MSI di otak saya itu udah gaming gitu. Kesimpulannya kalau menurut saya cukup suka sih ya dengan monitor ini karena di kelas harganya untuk kontrasnya dia bagus, hitamnya bisa pekat, resolusinya gede, refresh rate-nya juga lumayan 165 Hz dengan response time yang hanya 1 millisecond dengan support AMD FreeSync. Terus cara build quality juga oke banget, kita dikasih opsi adjust yang sangat banyak dari MSI, kita juga dapat face summon bracket di dalam paket pembeliannya. Jadi buat kalian yang pengen bikin setup monitor langsung di dinding, itu bisa. Cuman kalau ngomongin adjustment, untuk rotasinya dia cuma sampai 5 derajat ya. Tapi menurut saya sih ini bukan masalah besar karena kalau saya pribadi monitor yang vertikal, yang lurus, kalau curve itu buat mata saya nggak nyaman. Tapi mungkin beberapa orang bakalan pakai ya nggak tahu. Terus kekurangan lain adalah HDMI-nya. HDMI-nya ini sebenarnya dia pakai HDMI 2.0 kalau saya lihat di websitenya. Dan sebenarnya HDMI 2.0 itu udah support dengan 2K 165 Hz. Cuman kalau di MSI ini entah kenapa kalau 165 Hz-nya dia harus pakai DisplayPort. Kalau misalkan bisa langsung pakai HDMI, menurut saya sih bakalan lebih oke lagi. Dan satu lagi kekurangannya dari harga 8 juta, kok masih nggak pakai joystick. Itu aja sih ya kekurangannya. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!